sebelum bahas sebutin kode emitennya apa, ini adalah salah satu emiten yang memang terafiliasi dengan salah satu pengusaha yang mungkin teman-teman udah tahu, Happy Hapsoro ya. Happy Hapsoro, bestinya Prajogo Pangestu, bestian tuh ya. Nah, Happy Hapsoro ini sebenarnya nggak punya kepemilikan langsung, tapi emitennya ini memang ada kerjasama juga atau kerjasama korporasi dengan PT Basis Utama Prima, di mana perusahaan investasi yang 40% itu dimiliki oleh sahamnya Happy Hapsoro gitu. Nah, kebetulan emiten ini sedang banyak aksi korporasi. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hari ini udah paham pantauan saham, makin paham makin. Ya, semakin cuan lah. Harusnya ya Sobat Cuan ya. Bareng Katarina dan juga udah kenal dong ya, Susi. Oke, nah seperti biasa kita di Paham ini sambil memberikan pengertian dan juga pemahaman sama Sobat Cuan ya, bahwa selalu ada opportunity di pasar saham kita. Jadi ya jangan kan? takut ya. Turun beli. Yang penting tahu kenapa you harus beli. Jangan asal beli. Kenapa kamu harus beli? Ya, itu yang paling penting. Apakah sesuai dengan resiko, profil resikonya Sobat Cuan, ataukah memang selaras dan sejalan atau tidak begitu ya emiten? Kalau di sini pasti sejalan semua kok, tenang aja kabar ya. Kamu no pom-pom at all ya, no pom-pom at all ya. Oke, sebelum kita mau bahas lagi emiten-emiten yang berkaitan langsung, calon-calon bagger ya, seperti sebelum-sebelumnya. Ini gue yakin abis ini banyak yang komentar, pasti ngomongnya gantian gitu. Dia dari tadi mengambil hak aku bersuara, hak bersuara ya. Ini karena semuanya lagi pada mau bersuara nih ngomong-ngomongnya, jadinya hak bersuara ya. Oke, sebelum kita mau ngomongin soal emiten yang tampaknya akan terkorelasi juga dengan sebuah project pemerintah, yang biasanya kalau ada project-project pemerintah tuh selalu langsung besar signifikan ya. Kenapa sih lo suka banget ngangkat-ngangkat yang kayak gini? Pertanyaan gue itu. Ya, yang pasti-pasti aja ya. Kita sih kalau saya sih beli yang pasti-pasti aja gitu ya. Pom-pom. Tapi apakah memang sekarang kemudian tren di Bursa Efek Indonesia atau tren di pasar saham kita itu ya beli emiten yang memang mau korporasi gitu, atau ada plan bisnisnya gitu, udah nggak kayak dulu kan biasanya mau beli saham nih atau mau beli stok nih, yang mana ya? Yang biasa kamu lihat aja di jalan. Yang biasanya udah kelihatan dari fundamentalnya. Kalau ini kan sebenarnya fundamentalnya belum kelihatan. Itu maksud baru saya. Calon. Itu maksud saya. Tapi prospeknya tuh udah kelihatan di masa depan. Tapi sahamnya udah naik di masa kini. Itu emang enakan gitu sih sebenarnya. Iya kan. Kalau dulu kan mau beli apa? Itu aja lihat yang ada yang di jalan. Yang aja. Kalau sekarang ya, kita nggak main beli-beli lagi. Parah dia loh. Nah, karena itu pertanyaan saya, apakah memang kemudian sekarang lebih berprospek yang punya plan bisnis jelas gitu, mau nempel sama siapa kayak dia? Kalau saham-saham blue chip kan rata-rata udah harga Mercy semua ya. Kalau kita lebih baik tapi harga Mercy itu masuk akal nggak sih? Soalnya ada kadang-kadang emiten ya kan yang harganya Mercy tapi masih belum Mercy, harusnya nggak seharga pesawat biasanya belinya gitu. Bajaj dulu jadi Mercy gitu ya. Sorry saya sukanya BMW. Maunya yang harga sepeda, ada nggak sepeda? ada ini saya mau bahas nih seharga sepeda ya. Tapi ntar dulu jawab dulu pertanyaan gue tadi, kenapa kemudian lebih cenderung melihat prospek emiten-emiten yang memang lagi nempel atau ada project di bisnisnya gitu. Karena beberapa kali lo udah di Cuap-Cuap Cuan nih, lo ngomongin yang memang ada boncengannya nih emiten nih. Habis itu melesat kan, iyalah. Maksudnya terbangnya berangkatnya nih naik mobilnya nggak sendirian nih emiten nih betul. Gitu. Jadi sebenarnya ya sekarang itu kan untuk fase investor itu atau berinvestasi memang udah beda gayanya dibandingkan zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu investor itu pertama kan dapetin data-data itu kan mungkin agak susah ya, jadi sehingga ya udahlah pilih saham-saham blue chip aja yang udah kelihatan hasil kinerja keuangannya. Kalau sementara kan sekarang untuk dapetin informasi itu udah banyak gitu ya, apalagi kayak dapat informasi rumor-rumor seperti yang udah kita bahas sebelumnya kabarnya, yang dimana ujung-ujungnya sebenarnya
deal-deal juga ujung-ujungnya, makanya harga sahamnya bisa naik hingga ratusan persen. Nah kalau kita tuh melihat peluangnya tuh gimana? Sebenarnya cukup baca CNBC Indonesia aja. Cukup dengerin paham aja katanya. Betul, sebenarnya media-media itu udah sering kayak membuat berita yang memang sebenarnya udah ada di keterbukaan informasi, atau kita langsung wawancara dengan direksinya langsung. Sebenarnya kalau kita bisa melihat peluang itu sebenarnya udah ada kisi-kisi gitu loh, cuma belum resmi aja. Oke, Gitu. jadi makanya itu kenapa kok memberikan gambaran terhadap emiten yang lagi mau melakukan eksekusi korporasi ini adalah job utamanya Susi. Jadi kamu udah nggak kecolongan gitu loh, maksudnya bisa ngelihat dulu prospeknya dari sekarang. Sebelum kita ngebahas emiten yang satu ini kan mau masuk, ini kan udah masuk berarti di fourth quarter ya, September, Oktober, November, Desember ya. Ya kan, benar gak sih? Masih kuartal 3 dong. Nggak, September, Oktober, November, Desember. Masih di kuartal 3 September. September masih kuartal 3 ya. Oke. Berarti masuk ke fourth quarternya nanti. Berarti ini di akhir the last third quarter lah ya. Atau September deh. September kan suka dibilang katanya wake me up when September end ya. Banyak yang fake fenomena efek September. Efek September effect-nya banyak. Terus emiten-emiten yang kayak bakalan lesu di September gitu. gitu. Udah kelihatan nih baru tanggal 1 aja udah lesu. Oh, karena ada faktor X ya. X factor-nya ada nih. X factor-nya ada ya. Jadi yang membuat kemudian orang jadi agak malas berspekulasi. Tapi kira-kira akan seperti apa? Kayaknya September tahun lalu sih enggak sih ya, harusnya ya. Udah kalau kita lihat 10 tahun itu memang cenderung sebenarnya merah. Maria hanya 2 kali aja kita tuh justru hijau. Udah kayaknya teman-teman udah penasaran deh. Nggak mau jawab itu dulu pertanyaan gue. Lu kalau langsung jawab ke situ ntar ketahuan bener pom-pomnya ini podcast. Penasaran, ntar lo dibully lo ya. Jangan dong, kan justru mereka harus mendengarkan 15 menit dengan biasanya sama. September itu justru September effect-nya itu justru biasanya jelek gitu. Karena biasanya kan orang-orang suka istilahnya melakukan relokasi budget gitu ya. Kemudian biasanya menjelang rilis kinerja keuangan, menjelang closing kinerja keuangan tuh banyak juga yang istilahnya melakukan perpindahan aset. Kemudian aja banyak data, istilahnya kan bulan ini kan ada The Fed juga. Biasanya banyak data-data ekonomi yang memang justru banyak di bulan September juga gitu ya. Nah akhirnya biasanya bulan September itu kalau teman-teman lihat 10 tahun ke belakang itu justru cenderung merah gitu. Hanya 2 tahun aja itu hijau. Itu juga hijaunya gak signifikan. Justru memang lebih cenderungnya itu merah. Kemungkinan September ini justru merah. Tapi justru kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman beli, pasti justru harusnya senang karena dapat barang diskon. Nah harusnya ya, ketika indeks lagi merah berarti kan banyak barang yang diskon, banyak barang yang kalian harap-harapkan turun itu bisa dibeli. Cuman untuk emiten yang satu ini tuh langsung gue bridging, gak usah lama-lama ya. Lama ini ya, ada ya. Beli aja gak apa-apa tuh IG-nya langsung. Jangan dong. Karena emiten yang satu ini Sobat Cuan harus tahu gitu ya, kenapanya kita bahas terlebih dahulu. Dan apanya dan faktor X apa. Selain pertama ya, dia juga harus kinerjanya juga harus quite good ya, gitu. Itu yang paling terpenting. Jadi nggak cuman pepesan kosong nih ya. Dan project yang akan mau digandeng ini atau ada project bersama dengan pemerintah ini cukup bisa bikin kuat nih posisinya dia. Jadi sebenarnya mungkin sebelum bahas sebutin kode emitennya apa, ini adalah salah satu emiten yang memang terafiliasi dengan salah satu pengusaha yang mungkin teman-teman udah tahu, Happy Hapsoro ya. Happy Hapsoro, bestinya Prajogo Pangestu, bestian tuh ya. Nah Happy Hapsoro ini sebenarnya nggak punya kepemilikan langsung, tapi emitennya ini memang ada kerjasama juga atau kerjasama korporasi dengan PT Basis Utama Prima, di mana perusahaan investasi yang 40% itu dimiliki oleh sahamnya Happy Hapsoro gitu. Nah kebetulan emiten ini sedang banyak aksi korporasi ya kemarin. Sebenarnya aksi korporasinya udah banyak kok terbit di keterbukaan informasi. Nah kisi-kisinya adalah emiten ini dia ada di industri pelayaran ya, pelayaran untuk jasa logistik angkutan laut. Jadi ada kapal tunda, ada kapal tongkang, itu kapasitasnya 2.000 hingga 8.000 metrik ton. Dia juga ada angkut komoditas curah ya, sekarang tuh masih kargo. Nah nextnya dari akuisisi yang akan dia lakukan, nextnya dia tuh bukan cuma hasil tambang atau kargo doang, tapi nanti bisa ke offshore atau ke lepas pantai nih. Jadi nanti untuk konstruksi kayak pemasangan pipa bawah laut, kemudian untuk pengiriman yang jauh lebih besar, bahkan sekarang udah mau go internasional. Biasanya sebelumnya dia hanya pengiriman di domestik aja. Nah nanti next ya dengan akuisisi ini dia akan mulai melakukan pengiriman secara internasional juga. Oke. Sudah tahu, ketebak nggak kira-kira? Nggak ketebak, ya udah saya kasih tahu aja.
nama emitennya ya. CBRE ya, atau dengan kepanjangan Cakra Buana Research Oke, Energy. Cakra Buana Research Energy ini belum lama juga melantai ya di Bursa Efek Indonesia. Iya, baru Januari 2023. Itu sebenarnya sempat turun 20 perak kan Maria. Sampai ke 20 perak. Iya, 20 perak kan. Habis itu sekarang udah di 200 ya. Itu udah naik 1000%. Baru tahun ini aja, sepanjang tahun ini udah naik 1000%. Ketika dia di 20 perak ke 200 itu historinya gimana, Sus? Story-nya adalah dia melakukan turnaround. Jadi kalau teman-teman perhatikan labanya itu di tahun lalu itu dia masih rugi, Maria. Nah di tahun ini akhirnya dia membalikan dari kerugian menjadi laba. Nah kalau teman-teman perhatikan pada periode Juni 2025 di mana memang pendapatannya sebenarnya masih turun 9%, tapi dia ada jual aset, akhirnya meningkatkan penghasilan lain-lainnya dan mencatatkan laba menjadi 900 juta dari rugi 3,8 miliar. Nah menariknya dia kan labanya ini hasil dari jual aset, tapi dia itu justru beli aset lagi. Nah ada nggak nih? Nah jadi kenapa dia jual aset? Kalau menurut saya dia menjual aset yang memang istilahnya kemungkinan kapal tersebut atau barang tersebut istilahnya memang sudah tidak layak dia pakai lagi. Akhirnya dia jual agar kinerja keuangannya bagus dan dia beli kapal yang lebih bagus lagi. Gitu. Dia jual aset terus kemudian nutupin kerugiannya masih ada lebih, makanya ada laba di situ. Betul. Tapi nggak cukup ya beli labanya ini cuma 900 juta. Mohon maaf ini nggak cukup beli kapal. Ya, makanya angkanya di PIK cukup. Makanya angkanya 900 juta gitu. Kalau misalnya angkanya sampai 1 triliun, nah itu mungkin bisa dihitung ya. Akhirnya kan? Makanya asetnya per Juni itu juga turun sekitar 1,5%. Nah dia tuh beli aset apa Kak Maria? Menariknya dia tuh beli kapal itu senilai 1,6 triliun Kak Maria. Nah itu tadi gue mention triliunan loh belinya, padahal dia baru laba 900 juta. Kapal itu kapal offshore support ya, yang jenisnya pipe laying sama lifting vessel. Jadi ini biasanya untuk kayak pipa bawah laut, kemudian juga untuk kayak pengangkutan minyak dan gas gitu. Nah jadi memang cakupannya itu jauhnya lebih besar. Nah kapal yang dia beli atau diakuisisi ini tuh perusahaan milik dari Cina sebenarnya, tapi perusahaannya basisnya ada di Hong Kong. Dan kapal ini diproduksi atau dibikin pada tahun 2011. Nah, untuk spesifikasinya mungkin di sini saya jelasin ya, sekitar 161,93 meter, lebar 46 meter. Kemudian untuk dalamnya 13,5 meter. Nah, kapal tersebut juga punya angkutnya tuh cukup gede dibandingkan dengan dia kapal-kapal dia di yang offshore lainnya. Ya berarti ya. Offshore. Di sini 40.612 gross tonnage dengan 12.183 net tonnage-nya. Nah, dia juga dilengkapi dengan crane kapasitasnya hingga 3.000 metric ton. Nah, jadi ini tuh muatannya bisa skalanya jauh lebih besar. Gitu ya. Nah, menariknya ini dia tuh beli dari Hilong Shipping Holding Limited, di mana memang perusahaan Cina yang memang basisnya ada di Hong Kong dan dia sudah TBK di Hong Kong. Nah, menariknya Kak Maria, dia kan beli 1,6 triliun. Tahu nggak? Sebenarnya dia tuh bukan beli, tapi dia tuh bisa dapat barang itu gratis. Kok bisa gitu? Makanya itu yang bisa bikin dorong harga sahamnya tuh terus naik. Karena dapat barang gratis. Nah, gratisnya tuh gimana? Nah, gratisnya tuh ada proses yang menurut saya manajemennya tuh pinter banget. Nah, jadi endorse ya. Gede banget nih 1,6 triliun di endorse. Mau dong saya. Bisa jadi. Soalnya kan kalau di influencer gitu kan, kalau endorse itu you get the barangnya kan for free ya. Jadi gimana nih kok bisa dapat barangnya, asetnya istilahnya kayak sekedar cuma-cuma. Jadi dia tuh ada prosesnya. Prosesnya gimana? Jadi tadi kan dia jual aset, dia akhirnya membukukan dari rugi jadi laba, tapi cuma labanya 900 juta doang. Sementara dia beli aset kan harganya 1,6 triliun. Nah, untuk membeli aset tersebut, jadi dia ada melakukan beberapa tahap. Yang pertama, dia ada hutang ke bank, kemudian juga dia melakukan right issue. Jadi right issue ini nantinya tujuannya adalah untuk membayar hutang tersebut dari yang tadinya untuk membeli aset tersebut. Nah, menariknya, kalau teman-teman perhatikan di keterbukaan informasi di dalam right issue-nya, dia kan memang targetnya itu kisaran hampir mirip dengan harga kapalnya. Nah, di mana nanti untuk pembagian dia beli kapal 1,6 triliun itu, hasilnya adalah 30% itu dari investor. Dari mana? Dari right issue nanti yang digalang dananya. Kemudian tadi kan dia beli dari Hilong ya.
Nah ternyata Hilong ini nanti akan menjadi standby buyer right isunya CBRE. Jadi uang yang dikasih ke Hilong ini sebenarnya balik lagi ke CBRE, tapi hanya senilai sekitar 25%. Tadi investor 30%, Hilongnya 25%, sisanya 45% tadi untuk bayar ke bank. Ya tadi kan dia punya hutang ke bank untuk beli aset tersebut. Nah tapi menariknya di dalam, kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam perjanjian surat utang tenornya itu pinjam ke banknya, dia itu istilahnya surat utang tenornya 1 tahun dan itu ada OWK-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika dia pinjam uang ke bank sekian triliun misalkan gitu ya, itu bisa dikonversi jadi saham. Jadi sebenarnya dia nggak usah bayar utang ke bank ya. Ngerti gue, jadi paham, si bank itu bisa mendapatkan sahamnya CBRE. Logikanya bank tidak akan mungkin memberikan pinjaman sebesar itu kalau dia tidak tahu perusahaan itu bagus ya. Logikanya begitu ya Kak Maria. Dia kan dari harga sahamnya 20 perak menjadi ratusan ya. Jadi logikanya bank itu pasti udah tahu dong, pasti harga saham ini akan dihargai dengan harga bagus, bahkan lebih bagus dari Bang, harga apa nih banknya? 200. Banknya teman-teman bisa cari aja karena ada beberapa bisa cari, bukan informasi ya, mohon maaf ya, karena datanya terlalu banyak gitu ya, waktunya nggak cukup nih, mohon maaf. Tapi yang jelas di sini kuncinya Susi adalah tadi udah dijelasin banget deh pokoknya yang ini salah satu bentuk strategi ya, strategi keuangannya dari untuk dapetin aset, sekaligus juga kemudian untuk meningkatkan lagi kepercayaan publik karena ada bank di sana yang ikut andil. Betul, gitu dalam hal ini memberikan hutang, padahal dia tahu perusahaan ini sebenarnya kalau kita sandingkan dengan perusahaan kapal yang lain ya sebenarnya ya powernya oke, tapi kan maksudnya secara asetnya masih jauh lebih besar dibandingkan yang lain gitu ya istilahnya. Akhirnya bank mau memberikan hutang ya karena bisa dikonversi saham. Bank itu nggak mau akan memberikan konversi saham gitu, memberikan hutang kalau saham itu tidak akan lebih mahal valuasinya daripada harga sekarang. Berarti logikanya pasti harga sahamnya akan lebih tinggi dari sekarang. Nah kalau teman-teman hitung, di mana kan dia akan nanti ada penambahan aset 1,6 triliun ya, di mana asetnya akan nambah senilai itu. Dan valuasinya itu kalau dihitung sebenarnya price-nya itu sekarang tuh masih murah, kan sekarang CBR itu masih di 200 perak ya per 1 September 2025. Ketika asetnya itu nanti masuk di bulan September, jadi dia masuk di kuartal 3 ya. Masuk itu valuasinya dia kisaran di hampir 500 perak. Jadi masih ada 2 kali lipat. Masih ada 100% lebih. 1% lebih ya, kurang lebih 150%-an ya. Makanya kenapa bank itu mau istilahnya dikonversi dalam bentuk saham gitu. Jadi sebenarnya dia dapat aset itu menurut saya ya seperti cuma-cuma, karena dia bisa bayar dari right issue dari investor, kemudian dari standby bayarnya Hilong gitu ya, kemudian juga tadi dari hutang bank, tapi yang nanti akan dilunasi dalam bentuk konversi hutang gitu. Oke, itu lengkap banget ya si CBRE ini ya. CBRE CBRE yang kemudian akhirnya dia punya aset adalah kapal, di mana kapalnya ini kemudian nanti akan berkontribusi juga terhadap kinerja keuangannya si emiten ini. Pasti. Gitu kan. Udah dapat kapalnya dengan cara yang sangat tricky banget gitu ya, terus dengan cara yang luar biasa. Artinya adalah ini manajemennya sih lumayan bagus banget ya to getting, dan akhirnya nanti mungkin dapat kinerja yang positif lah. Dan gitu ya dari sisinya. Dia itu bisa melunasi hutang menurut saya kurang dari 1 tahun. Karena apa? Karena di perjanjian right isunya itu, kalau teman-teman perhatikan di keterbukaan informasi itu, di mana untuk pelaksanaan PMHMTD-nya itu tidak akan lebih dari 12 bulan. Berarti kan di situ dia sudah memberikan kisi-kisi bahwa hutangnya akan lunas sebelum 1 tahun gitu. Jadi teman-teman harusnya udah tahu dong, berarti harga sahamnya kapan naiknya. Itu ya udah dikasih kisi-kisi dari perseroannya gitu ya. Kapan naiknya ya? Ya justru jangan sampai tunggu naik baru tap in, gak sih? Ya kan? Disclaimer on ya. Disclaimer on, tapi yang jelas CBRE bisa dicek juga keterbukaan informasinya dan gimana dia merubah dari status rugi menjadi untung. Tadi juga sudah dikasih kisi-kisinya sama Susi, dan kira-kira akan seberapa besar kontribusi kapal besar aset yang baru yang dimiliki CBRE ini bisa berkontribusi terhadap kinerja keuangannya. Nah setelah itu kalau at the result tadi and sesuai juga dengan profil resiko sobat cuan,
why not ya kak sih? Apalagi masih murah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kontribusinya pasti besar banget. Karena kapal itu pertama muatan angkutnya itu skalanya jauh lebih besar. Dia kan sebelumnya itu cuman kayak ngangkut jasa angkut laut, tapi cuma kayak hasil tambang kargo-kargo gitu. Nah dengan ada kapal yang baru ini, nantinya itu bukan cuma dalam bentuk kargo nih teman-teman, tapi nanti dia bisa ke sektor jasa kayak kegiatan lepas pantai. Itu salah satunya tadi yang saya sebutkan, ada pemasangan pipa bawah laut, kemudian sama energi terbarukan. Jadi tenaga angin laut juga ada, nanti bisa dia handle juga gitu. Kemudian juga ada konstruksi lepas pantai lainnya. Jadi menurut saya sih dengan kapal baru ini memang ekspansifnya jauh lebih besar. Jadi menurut saya worth it, udah dapat aset gratis, pendapatannya bisa meningkat dari kapal tersebut gitu. Ya, another EBT business ya ke depannya ya. Apa-apa yang berhubungan sama EBT kan pasti akan menjadi cuan-cuan Anda ya, sobat cuan ya. Ini kisi-kisi aja, jangan terlalu banyak nanti. Aduh, nanti dipikir kita pom-pom lagi Susi ya. Tapi yang jelas kita selalu kasih informasi-informasi buat sobat cuan. Dengerin ini podcastnya, kalau masih kurang jelas diputer lagi ya. Biar makin jelas gitu. Biar tahu bahwa memang kita selalu mengedepankan emiten yang memang secara prospek bagus, tapi keputusan tapi berdasarkan data ya. Tapi keputusan untuk berinvestasi kembalikan lagi ke sobat cuan gitu loh, untuk bisa membeli stok atau aset manapun sesuai dengan profil resikonya sobat cuan. Disclaimer on. Jangan ngambek ya. Kalau udah naik 500 ya mbok ya dikirim gitu ke cuan. Pakai gitu ya. Thank you ya Susi. Terima kasih ya. Sedikit aja tapi kayaknya syarat akan makna. Mudah-mudahan gak ketinggalan juga sobat cuan. Terima kasih banyak udah dengerin kita hari ini. Jangan lupa kita ada di Spotify. Kemudian kita juga tayang di cnbcindonesia.com dan CNBC Indonesia TV. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan, like, share dan juga komen. Terima kasih ya. Maria dan juga Susi pamit. Bye bye.